Dan pada saat itu kita betul-betul di posisi bawah, di mana kita tidak mendapatkan untung, malah bisa dibilang rugi. Qadarullah, karyawan-karyawan saya semuanya bersamaan berhenti, mengundurkan diri. Paling utama, kalau kita mau mulai usaha, diusahakan tidak ada memakai uang riba. Kalau di tahun nominal, Alhamdulillah. kisaran. Kisah 400? ya kurang lebih di atas itu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti Ilham, biasa dipanggil Putri, biasa dipanggil Uminya Haura. Umur 25 tahun, status sudah menikah, anak ada 3, 1 cewek, 2 laki-laki. Kemudian sekarang alhamdulillah dipercayakan bertugas sebagai polwan dan menjalani bisnis di bidang makanan, atau lebih tepatnya di bidang bakery, yang mungkin sebagian dari teman-teman ada yang tahu brand kita, yaitu Umi Home Bake. Nah, awalnya itu dari mana sampai bisa buka Umi Home Bake? Terus Dulu awalnya setelah pulang kantor, saya lanjut untuk buat usaha, karena kan kemarin hanya produksi, tidak sebanyak sekarang. Dan dibantu juga, memang dari awal kita punya karyawan, tapi tidak banyak, hanya sekitar 1-2 orang yang kerja dari pagi. Kemudian setelah saya pulang kantor sekitar jam 5, jam 4 sore baru saya lanjut kontrol karyawan. Setelah itu untuk sekarang, karena sekarang sudah karyawan saya alhamdulillah sudah lumayan banyak, jadi mungkin untuk pembagian waktunya sudah tidak terlalu sulit, karena sebagian besar sudah karyawan semua yang kerjakan. modal awal dulu itu berapa itu waktu pertama kali? Kalau untuk modal awal pertama jualan donat berapa ya? Sekitar, kalau untuk modal bahannya mungkin hanya sekitar nggak sampai, kurang lebih 1 juta. Nah, dari modal awal 1 juta itu dapat omset berapa waktu itu? Saya lupa ingat, dulu mungkin sekitar 500.000 per minggu. Berarti kurang lebih 2 jutaan Per bulan. sebulan ya? Iya. Dulu penjualannya itu apakah online atau langsung ke toko, atau bagaimana itu lalu penjualannya? Kalau dulu awalnya kita jualan terima pesanan hari ini atau open order hari ini, kemudian kita antarkan besok. Jadi besok kita produksi pagi, sore, kadang sampai malam pengantaran. Nah, dulu kan produksinya di mana? Kebetulan saya tinggal di asrama Polsek Dolo, tempat kerja saya. Jadi produksinya pun di situ juga. Namun untuk pengantarannya dibantu sama kakak saya. Jadi pengantarannya itu sebagian besar ke dalam kota Palu. Berarti usahanya Putri ini sudah berjalan kurang lebih awal 2019, berarti insya Allah dari awal 2022 masuk 3 tahun. Oh, sudah mau masuk 3 tahun? Iya. Kalau boleh tahu omsetnya itu sudah berapa? Kalau untuk omset sekarang ya alhamdulillah sih. Untuk karyawan saja kita sekarang sudah ada sekitar 44 karyawan. Satu karyawan gajinya mulai dari 1.200.000 sampai 1.700.000. Ya kurang lebih lah. Kalau di tahun nominal, alhamdulillah. kisaran. Kisaran berapa ya? 400? Ya kurang lebih di atas itu. Oh. Kalau untuk masa-masa sulit, kalau untuk awal-awal itu memang kita terbatas sama peralatan untuk buat donat sama buat roti. Tapi ya sebenarnya itu bukan hal yang sulit sih, karena kita alhamdulillah kita coba jalani pelan-pelan, alhamdulillah sudah terlewati.
Namun untuk sedikit ujian ya, kalau bisa dibilang sedikit ujian di tahun 2019 akhir, awal 2020 itu kita dapat ujian dari karyawan kita yang mungkin hilaf juga, dan pada saat itu kita betul-betul di posisi bawah, di mana kita tidak mendapatkan untung, malah bisa dibilang rugi. Karena untuk membayar gaji karyawan kita mengorbankan gaji saya dan suami dari kantor untuk membayar gaji mereka. Namun setelah itu selang 1 bulan, tidak sampai kayaknya 1 bulan dari kejadian itu, qadarullah karyawan-karyawan saya semuanya bersamaan berhenti, mengundurkan diri. Namun di situ ya alhamdulillah sudah terlewati semua. Sekitar 1 bulan setelah itu kita tutup dulu, namun kita coba perbaiki kembali manajemennya kami, manajemen produksi, penjualan maupun untuk karyawan sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang, bahkan dari tahun 2020 awal itu sampai sekarang masih ada karyawan yang bertahan dari tahun itu. Jadi kalau untuk saya sih pertama itu dibulatkan ya dulu tekadnya, memang betul-betul tidak mau sama sekali sangkut paut sama yang namanya riba, apalagi untuk usahanya kita. Kemudian kita setiap ada untung kita sisihkan, saya sisihkan sebagian untuk kedepannya. Jadi misalnya kita kekurangan mixer, awalnya kekurangan mixer besar, atau kekurangan oven yang awalnya kan kita hanya pakai oven manual, sekarang alhamdulillah sudah pakai yang listrik dan gas. Jadi itu ya kita sisihkan dari sebagian penghasilannya kita. Kadang saya tambahkan dari gaji saya atau gaji suami, saya tambahkan sampai cukup, sampai bisa. Kadang habis belanja bahan itu saldo kosong lagi, tapi alhamdulillah terisi lagi, kemudian niat lagi mau beli apa, dikumpul lagi, dipakai belanja lagi, seperti itu sih. Jadi memang kita karena awal sebenarnya bukan dari awal buka usaha ya, dari awal menikah kita sama-sama sudah komitmen untuk tidak mengambil hutang riba, itu dalam keadaan kondisi apapun. Oke, jadi kan dulu awalnya itu masih jualan donat. Nah sekarang sudah berkembang ke apa saja ini jualan? Kalau sekarang alhamdulillah ada selain aneka donat, kita ada aneka roti, aneka cake, aneka brownies, aneka dessert. Dalam sebulan menghabiskan berapa tepung atau adonan? Untuk tepung kita 1 bulan ini alhamdulillah setelah opening sudah sekitar 80 sak ya. 80 sak itu per saknya isi 25 kilo. Berapa itu? Hidup sendiri. Iya. Oke Kak, ini mau tahu rahasia suksesnya Putri ini. Kalau untuk rahasia suksesnya, ya kalau mau dibilang sukses sih belum ya. Kalau untuk saya belum, tapi alhamdulillah sudah lumayan berkecukupan dari sebelumnya. Dan kalau untuk dari saya, yang itu tadi yang paling utama, kalau kita mau mulai usaha, diusahakan tidak tidak ada memakai uang riba. Kalau untuk riba sendiri kan teman-teman mungkin sudah jauh lebih paham daripada saya. Dan di sepengetahuan saya memang untuk riba itu luar biasa pengaruhnya untuk semuanya, bukan hanya untuk usaha tapi untuk rumah tangga, untuk anak-anak, untuk keluarga, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita mau sebenarnya lebih ke berkahnya ya, kalau misalnya ini, karena kalau misalnya banyak tapi tidak berkah pasti tidak bakalan terasa. Tapi kalau misalnya berkah walaupun cuma sedikit, insya Allah luar biasa nikmatnya.
dan itu sudah kami rasakan. Untung 500.000 sampai sekarang alhamdulillah sudah lumayan, itu sangat betul-betul terasa nikmatnya. Jadi kalau kita mau usaha lancar, pertama hindari riba, kemudian kedua sedekah, kemudian jangan lupa ketiga itu yang sudah pasti ikhtiar, dan yang keempat itu serahkan semua sama yang di atas. Itu, dan jangan lupa tetap promosi, biarkan Allah yang datangkan pembeli, itu pembelinya kita sendiri. Oh ya, ini selain di toko apa punya reseller atau? Kalau untuk reseller kita ada, cuman saya kurang hafal di mana semua. Cuman yang sudah lumayan lama, kita ada reseller dari Morowali. Itu pengambilannya lumayan banyak dan lumayan sering. Kalau untuk yang lain, kebanyakan baru bergabung akhir-akhir ini. Saya berharap yang pertama untuk usaha ini, untuk Umi Home Bag sendiri, itu tidak hanya kami buka di sini, tapi di kota-kota lain, di pulau-pulau luar, seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Pokoknya bukan hanya di Pulau Sulawesi. Karena kita insya Allah niatnya untuk buka lapangan kerja buat teman-teman di luar sana, kemudian memberikan produk yang kualitasnya baik, halal tentunya, dan harganya terjangkau dari yang lain. Jadi semua kalangan insya Allah bisa beli. Kalau harapan saya sih, yang pertama semoga tetap bisa istiqomah tentang riba. Jadi namanya manusia, kita tidak tahu ke depannya tiba-tiba ada dapat cobaan yang mengharuskan mungkin diberi ujiannya harus ambil uang bank atau apa ya. Semoga diberi kekuatan iman dari situ, kemudian diberi rasa sabar yang lebih besar, karena makin banyak karyawan, makin banyak cobaannya, makin beda-beda karakternya. Itu aja sih. Anak-anak sehat, keluarga sehat, ya cukup. Oke Kak, terima kasih sudah kesempatan dulu.